hormati Pak Ibu penanggung jawab dari Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak dosen, panitia pelaksana, dan lupa pula para peserta pasar modal di BFEU. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka Sekolah Modal 2 dan mengusung tema How to be the consistent table with analisis technical. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Nur Hasan yang akan memerannya acara pada hari ini. Selama acara berlangsung, kami mohon untuk mengaktifkan mode video pada aplikasi jika tidak terkendala oleh koneksi internet, dan dimohon untuk menjaga suasana agar tetap kondusif dengan mengaktifkan audio selama acara, kecuali teman-teman diminta untuk jawab pertanyaan ataupun berinteraksi selama acara. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing, dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Khairun Nisfulaili, SEMM, selaku penanggung jawab 1 Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nur Hasanah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Tony Seno Aji, SEME, beserta Wakil Dekan. Yang kami hormati Bapak Andre Mahardika, selaku Branch Manager PT Pintraco Surabaya dan sekaligus pemateri pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Penanggung Jawab Galeri Investasi, Ibu Penanggung Jawab 2, Ibu Rahma Agustina, MPD MAK, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh pengurus dan juga KSPM Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari, yang saya cintai, dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang ya bagi seluruh peserta SPM 2. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan kesempatan ya untuk bisa bersama-sama berkumpul pada acara siang hari ini. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak syafaatnya itu sangat kita nantikan. Tanpa berpanjang kata, sebenarnya pertama-tama saya mewakili Dekan Fakultas Ekonomi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andre ya selaku Branch Manager yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi atau memberikan kami edukasi nih tentang analisis saham ya khususnya nanti. Karena mohon maaf juga karena Bapak Dekan hari ini berhalangan hadir karena beliau ada acara di UNESA. Dan saya juga mewakili pengurus dan juga seluruh KSPM sangat berbahagia sekali bisa menyelenggarakan acara siang hari ini. Semoga acara hari ini sangat bermanfaat ya bagi kita khususnya para investor ya dalam mengambil keputusan-keputusan dalam berinvestasi. Tentunya ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk bisa terus ya mencoba untuk meningkatkan literasi pasar modal. Sehingga semoga ke depannya insya Allah kita akan konsisten juga memberikan berbagai macam edukasi bersama PT Pintraco Sekuritas selaku partner kami di Unhas ya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Langsung saja saya ucapkan selamat mengikuti SPM 2 atau Sekolah Pasar Modal 2.
Semoga nantinya apa yang disampaikan oleh Pak Andri bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Dan juga saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara pada hari ini masih terdapat berbagai macam kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti yakni Sekolah Pasar Modal 2 yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelumnya kita memasuki acara, izinkan saya membacakan CV beliau. Nama beliau Andre Mahardika Sindarsono, alamat beliau Sukolilo Regen di Surabaya, tempat tanggal lahir Semarang 14 September 1986, hobi beliau menulis dan olahraga, status beliau sudah menikah, pendidikan riwayat pendidikan SD di SD Katarina Surabaya, SMP di Etika Dharma Surabaya, dan untuk SMA-nya di SD Corolus Surabaya, dan terakhir di Universitas Semarang jurusan akuntansi. Adapun pengalaman pekerjaan beliau itu di PT E-Trading Surabaya pada tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2007 sampai 2009, dan di PT Arab Malaysia Bank Sekuritas pada tahun 2009 sampai 2012, dan PT Reliant Sekuritas tahun 2012 sampai 2013, dan sekarang di PT Sekuritas Intrako Sekuritas di Surabaya dari tahun 2013 hingga sekarang. Sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya? Baik, baik. Suara saya jelas ya, Cia? Jelas Pak, jelas. Baiklah, kita mulai acara Sekolah Pasar Modal 2 pada hari ini bersama narasumber kita, yakni Pak Andre. Kepada beliau, dipersilahkan. Baik. Terima kasih teman-teman, Mbak Hasanah ya. Terima kasih juga Bu Ninis, teman-teman di sini. Baik, di sini saya akan coba share materi ya. Jadi untuk tema hari ini tadi saya baru baca sebenarnya. Untuk temanya adalah analisa teknikal. Nah, di sini saya akan ambil materi mengenai simple trading strategi. Ini saya boleh close video nggak ya? Ya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai simple trading strategi. Nah, bagi teman-teman di sini yang sudah masuk di pasar modal, kira-kira di sini sudah banyak belum yang sudah mulai bertransaksi di pasar modal? Kalau semisal sudah, mungkin bisa chat di ini ya, chat di Zoom. Sudah berapa lama kira-kira berinvestasi di pasar modal? Lalu selama berinvestasi di pasar modal, kira-kira yang sulit menganalisa teknikal atau menganalisa fundamental? Mungkin bisa sharing-sharing nanti di chat ya, di Zoom ya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai simple trading strategi. Oke. Ini kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Oke. Ini karena koneksi nggak stabil, jadi saya matiin video, nggak apa-apa ya. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan ambil mengenai pembahasan simple trading strategi. Cuman seperti ini, kadang kita melakukan analisa teknikal di suatu saham, itu terkadang hanya mengikuti indikator-indikator tertentu, di mana ada yang namanya indikator
Mungkin bagi teman-teman yang sudah melakukan analisa teknikal mungkin akan familiar dengan yang namanya indikator stokastik, indikator MACD, indikator RSI seperti itu ya. Kemudian ada juga indikator moving average. Nah, di sini saya sebelum membahas mengenai indikator-indikator tersebut, saya akan berikan satu indikator yang biasanya saya gunakan. Jadi di sini saya sebut sebagai simple trading strategy. Karena di mana indikator yang saya gunakan adalah untuk melihat satu tren sebelum saya masuk ke indikator-indikator yang lain. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya sedikit menjelaskan bahwa keberhasilan kita ingin trading menggunakan analisa teknikal atau kita ingin investasi jangka pendek menggunakan analisa teknikal itu sebenarnya tergantung dari trading plan masing-masing. Kemudian yang kedua tergantung dari alat indikator yang digunakan. Nah, beberapa kasus memang banyak sekali investor yang sudah melakukan analisa teknikal kok masih rugi. Salahnya di mana ya? Nah, itu nanti bagi teman-teman yang punya pengalaman seperti itu nanti kita bisa sharing-sharing. Lalu yang kedua terkadang seperti ini, saya sudah pakai analisa indikator, sudah saya jual ternyata sahamnya naik lagi. Nah, itu juga ada yang namanya indikator analisa tren. Nah, tapi poin pertama adalah bagi kita seorang trader atau seorang investor, yang penting adalah kita memperoleh hasil trading yang konsisten. Baik itu sahamnya kita jual naik lagi nggak masalah, yang penting kita sudah mendapatkan keuntungan sesuai target yang kita sudah analisa. Kemudian kalau semisal saya jual rugi pun juga nggak masalah, yang penting penjualan kerugian suatu saham itu masih sesuai dengan takaran kita masing-masing. Contohnya seperti ini, trading plan saya harusnya saham ini naik 2%. Tetapi ternyata sahamnya bukannya naik tapi malah turun. Nah, itu ada yang namanya trading plan untuk kita keluar apabila saham yang kita beli ternyata turun. Jadi trading plan itu tidak melulu saham itu harus untung, tapi ada suatu di mana tren saham itu tidak sesuai dengan analisa kita, itu pasti suatu saat akan terjadi. Baik itu karena sentimen global atau sentimen dalam negeri, karena itu juga akan mempengaruhi kondisi harga saham. Tetapi dengan salah satu indikator yang nanti saya jelaskan, setidaknya bisa meminimalkan resiko, itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya kita bisa mengetahui jika ada informasi bagus, sahamnya ini didukung oleh pasar atau tidak. Jangan-jangan ada berita bagus, tapi ternyata investor saham malah jual saham. Bukannya naik, sahamnya turun. Nah, ini kita nanti akan belajar salah satu indikator untuk menganalisa tren. Nah, poin pertama dan poin kedua ini kita harus disiplin namanya stop loss, kita harus disiplin kalau sudah sampai target ya kita harus jual, karena menggunakan analisa teknikal kuncinya adalah kita harus disiplin. Karena kalau kita tidak disiplin, maka resiko investasi atau resiko kita trading di pasar modal akan jauh lebih besar. Karena kalau kita sudah masuk yang namanya analisa teknikal, artinya kita sudah masuk ke yang namanya trading plan. Jadi trading plan itu trading plan pada saat kita beli di harga berapa, kemudian trading plan target kita berapa, kemudian trading plan kalau saham ini tidak berhasil naik, kita harus stop kerugian di angka berapa. Karena posisi stop loss atau resiko di analisa teknikal ini justru akan menjaga kita dari kerugian yang berlebihan. Jangan sampai saham sudah turun sampai 10% baru kita analisa ulang, atau sudah turun puluhan persen baru kita cut loss. Itu nantinya itu yang dimaksud dengan resiko dengan kerugian yang berlebihan.
Nah, di sini saya akan masuk ke materi, yaitu kita akan tambahkan lagi skill dari analisa teknikal. Jadi kalau teman-teman di sini sudah belajar yang namanya analisa teknikal, itu tetap digunakan. Di sini saya akan tambahkan satu indikator untuk melihat tren. Jadi kalau teman-teman sudah belajar analisa teknikal stokastik, analisa teknikal MACD, atau mungkin analisa teknikal yang lain, indikator yang saya ajarkan hari ini bisa menjadi tambahan atau bisa menjadi kombinasi dari analisa teknikal yang teman-teman sudah pelajari. Nah, nama indikator yang saya gunakan adalah indikator Average Directional Movement Index, di mana indikator ini adalah indikator untuk melihat suatu tren. Artinya tren seperti ini, kira-kira saham ini banyak dibeli nggak hari ini? Atau dalam waktu 2-3 hari ke belakang saham ini banyak orang beli atau banyak orang jual. Nah, ini saya cenderung menggunakan yang namanya indikator Average Directional Movement Index. Dan kenapa saya gunakan indikator Average Directional Movement Index atau biasanya disebut sebagai ADX atau DMI, indikator ini masuk sebagai indikator yang cukup fleksibel, di mana indikator ini bisa digabungkan dengan indikator teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah pelajari sebenarnya. Misal saya belajar yang namanya moving average 10 vs 26. Nah, indikator ini bisa dikombinasi menggunakan DMI atau Directional Movement Index, di mana pada saat terjadi kenaikan harga saham, kira-kira didukung pasar atau tidak, melihat dari Directional Movement Index ini. Lalu ada MACD, Stochastic Fast, Fibonacci, dan lain-lain. Nah, definisinya seperti apa? Sebenarnya kalau indikator Directional Movement Index ini definisinya kalau paling simpel adalah di mana indikator ini adalah indikator penggabungan antara kekuatan pasar, orang beli, orang jual, dan sentimen pasar. Jadi kalau di Directional Movement Index ada penggabungan analisa namanya ADX. Nah, ADX ini atau indikator ini tujuannya adalah untuk menentukan arah tren. Jadi terkadang seperti ini, harga saham naik didukung oleh orang beli, tetapi kekuatan trennya atau trennya ini masih turun. Tentu kenaikan harga sahamnya juga kenaikan harga saham untuk sementara, atau kenaikan harga sahamnya bukan kenaikan harga saham yang kuat seperti itu. Nah, kalau kita bicara definisi tentu maksudnya seperti apa? Nanti kita akan lebih enak praktek aja. Jadi directional movement ini adalah penggabungan dari ketiga analisa, yaitu analisa volume beli, analisa volume jual, dan analisa kekuatan arah atau analisa penentuan arah tren. Sebentar. Oke. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaan analisa directional movement ini ada yang namanya rumus apabila kondisi harga naik dan rumus apabila kondisi harga sedang turun. Di sini penggunaannya yaitu kalkulasi menghitung Directional Movement Index atau DMI. Itu dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama menghitung yang namanya DI plus atau volume orang beli dan DI minus. Ketika indikator DI plus ada di atas DI minus,
maka pasar dikatakan sedang naik. Tapi sebaliknya, kalau DI minus berada di atas DI plus, maka pasar dikatakan sedang turun. Nah, ini kita bicara teorinya dulu. Nanti prakteknya lebih gampang dibandingkan teori. Yang kedua, menghitung ADX. Nah, ini ADX ini bisa dikatakan sebagai kekuatan tren. Di mana apabila garis ADX berada di atas 25, maka indikasinya ada kekuatan pasar. Pasar mendukung naik atau mendukung turun. Itu kalau kita menggunakan indikator ADX. Nah, ini nanti akan digabungkan semua. Nah, sebelum masuk ke praktek directional movement, saya akan ajarkan bagaimana cara menambahkan indikator directional movement ke profit anywhere teman-teman, seperti smartphone ataupun laptop. Kita masuk ke menu chart dulu. Masuk ke menu chart, kemudian setelah masuk ke menu chart di aplikasi Profit Anywhere yang smartphone ataupun yang versi PC, kita masuk ke yang namanya indikator. Nah, setelah masuk ke indikator, kita tinggal masukkan directional movement. Di sini akan muncul indikator directional movement. Setelah muncul directional movement, diklik aja. Maka yang tadinya di analisa teknikal hanya muncul tabung-tabung merah, biru, merah, hijau seperti ini, nanti akan ada tambahan satu indikator 3 garis di bawah. Supaya lebih mudah, 3 garis ini kita harus setting dulu warnanya, sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Kalau standarnya adalah warna biru, orange, merah. Nah, ini kita nggak tahu kegunaannya seperti apa. Tapi kalau kita setting D+ dengan warna biru, artinya adalah volume orang beli. D- kita kasih warna merah. Kenapa warna merah? Artinya adalah volume orang jual. D+ yang warna biru volume orang beli, yang D- adalah volume orang jual. ADX kita kasih warna hitam. Kenapa dikasih warna hitam? Karena ini adalah tren pasar. Oke, sebentar. Oke. Nah, ADX warna hitam menunjukkan adalah tren pasar. Jadi kalau yang D+ warna biru, D- warna merah kita setting dulu. Cara settingnya bagaimana? Di analisa teknikal DMI, di bagian DMI ini ada 3 icon yang biasanya transparan. Nah, di sini ada yang namanya gambar setting. Kita klik aja di sini. Setelah kita klik setting, langsung kita atur warnanya di style. Kalau semisal teman-teman ada yang masih kurang jelas, langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Jadi ini atur warna, tadi sudah dijelaskan bahwa D+ warna biru, D- warna merah, ADX warna hitam. Kegunaan masing-masing adalah D+ kenapa dikasih warna biru? Karena ini menunjukkan volume orang beli. D- warna merah ini menunjukkan volume orang jual.
Nah, kalau ADX warna hitam, ini menunjukkan tren kekuatan pasar. Kalau ada volume jual, ini didukung oleh pasar atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat yang namanya ADX. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Maka nanti akan muncul warna biru, warna merah, ada yang warna hitam. Nah, kita kembali ke rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya adalah ketika DI plus berada di atas DI minus, maka pasar sedang bullish atau pasar sedang naik. Kalau D minus, DI minus di atas DI plus, maka pasar sedang bearish atau sedang turun. Tadi kita menggunakan DI plus dengan warna biru dan DI minus menggunakan warna merah. Artinya apabila warna biru di atas warna merah, maka pasar indikasi bullish. Nah, ini kondisi harga saham Pegas. Kondisi harga saham Pegas waktu harga 1.780 itu D plus di atas DI minus, atau saya singkat menjadi D plus atau D minus. D plus warna biru, D minus warna merah. Ini kalau saya simpulkan seperti ini. Kenapa warna biru ada di atas warna merah dikatakan naik? Warna biru ini menunjukkan volume orang beli. Warna merah menunjukkan volume orang jual. Kalau warna biru berada di atas warna merah, kita simpulkan sebagai tren saham Pegas saat ini, volume orang beli lebih besar dibandingkan volume orang jual. Karena volume orang jualnya makin turun, volume orang belinya makin naik. Artinya permintaan pasar cukup tinggi dan kenaikan harga saham didukung oleh volume orang beli. Maka D plus kalau berada di atas D minus artinya pasar sedang didominasi oleh orang beli. Maka kalau harganya naik ini wajar. Kemudian ADX di atas angka 20. Jadi di dalam grafik ini ada 20 dan 40. Kalau ADX di atas 20 biasanya market cenderung aktif. Kita kembali ke rumus yang tadi. Cara menghitung yang kedua. ADX ini untuk melihat tren atau melihat kekuatan pasar. Kalau trennya ADX ada di atas 20 atau 25, maka pasar akan mendukung tren yang saat ini. Contoh seperti ini. Tren saat ini akan didukung oleh pasar apabila ADX berada di atas level 20 atau 25. Di sini ADX sudah hampir mendekati 40. Artinya pada saat kalau kita lihat garis hitam di sini, pada saat D plus mulai atau orang beli mulai di atas orang jual, ADX masih di kisaran 20. Tetapi pada saat ADX mulai berada di atas 20, kita lihat pergerakan harga pasarnya lebih aktif. Kenapa? Karena kondisi orang beli didukung oleh pasar. Nah, dukungan pasar ini kita bisa lihat ADX di sini. Jadi ADX ini dukungan tren. Kalau misal ADX-nya berada di 20 dengan kondisi D plus ada di atas, maka pasar mendukung naik. Tetapi sebaliknya, kalau ADX berada di atas 20, tetapi D minus yang ada di atas, maka pasar mendukung untuk turun. Nah, ini contoh Pegas. Penjabaran yang tadi adalah Pegas. Secara D plus kekuatan trennya, pasar
dikatakan bullish. Jadi ini sebelum kita masuk ke indikator yang lain, atau biasanya saya sebelum masuk ke indikator stokastik atau MA dan sebagainya, saya akan lihat dulu tren pasarnya masih naik nggak. Nah, ini secara daily. Nah, biasanya saya juga ubah menjadi setelah tahu daily-nya masih naik, saya akan menggunakan indikator lain biasanya di time frame yang 15 menit atau 30 menit untuk trading. Tetapi setidaknya hari ini walaupun kondisinya sedang merah, saya masih tahu kondisinya saham ini walaupun sedang turun, orang beli masih lebih besar dibandingkan orang jual. Artinya kalau sahamnya turun bisa naik lagi karena masih didukung oleh orang beli dibandingkan orang jual. Nah, ADX-nya masih di atas 25, 20 atau 25. Artinya masih memiliki kekuatan naik atau masih ada dukungan pasar. Ini ADX-nya salah. ADX-nya harusnya lebih besar daripada 20. Ini contoh pegas. Contoh yang lainnya adalah BRIS hari ini. Ini kebetulan kondisi harga saham 30 Mei. Hari ini muncul berita mengenai saham BRIS akan membagikan dividen. Kita lihat kondisi saham BRIS pada saat membagikan dividen saat ini, D- berada di atas D+. Artinya volume jual masih lebih besar dibandingkan orang yang mau beli hari ini. Jadi kalau harganya turun ini wajar. Itu yang pertama. Kondisi pasar naik dan turun saat ini sebenarnya tidak didukung oleh pasar. Ini bisa kelihatan dari ADX kurang dari 20. Artinya kondisi pasar di saham BRIS ini sebenarnya tidak begitu ramai. Kondisinya saat ini BRIS lagi sepi. Sepi peminat atau sepi investor. Makanya volume jualnya masih lebih besar dibandingkan volume beli. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, saham BRIS masih dikatakan turun. Walaupun ada info bagus, nah ini kita jangan beli dulu. Kapan belinya? Nah, teman-teman bisa menggunakan indikator yang sudah dipelajari seperti stokastik, MACD, dan sebagainya. Nah, di sini kita yang penting kita tahu dulu. Kita sudah ketemu ada tren hari ini bahwa volume jual masih mendominasi. Artinya walaupun BRIS dari hasil RUPS akan membagikan dividen, artinya jangan beli dulu. Tunggu sahamnya turun, kita bisa beli pada saat harganya sedang turun. Kalau ini salah. Oke. Kalau MPPA, nah ini kondisi harga saham MPPA. Saham MPPA kemarin sempat menjadi saham yang paling sering ditransaksikan oleh investor di Pintraco. Di mana pada saat ada kenaikan di atas 10%, banyak yang mengatakan saham ini berpotensi naik lagi. Nah, dari sini kita bisa tahu indikator, ada yang namanya indikator breakout atau indikator reversal seperti itu, indikator pembalikan arah. Indikator ini bisa berhasil kalau didukung oleh pasar. Nah, kalau kita lihat dari tren, harga sahamnya naik, tetapi volume jualnya juga masih lebih besar dibandingkan volume beli. Jadi kalau semisal kita beli saham ini, besoknya turun, itu wajar. Karena kondisi harga sahamnya per hari ini masih didukung oleh orang jual, lebih besar dibandingkan orang beli. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kita trading di saham-saham seperti ini, kita harus beli, kemudian kalau sudah untung harus cepat-cepat keluar. Karena kondisinya kenaikannya ini hanya sementara. Kita ambil contoh dari histori. Selama D-nya ada di atas, saham ini naik, tapi besok turun lagi.
Selama volume jualnya masih besar dibandingkan volume beli, sahamnya memang masih bisa naik, tetapi juga bisa turun lagi. Berbeda dengan kalau tadi kita beli Pegas. D plusnya ada di atas. Orang beli lebih besar dibandingkan orang jual. Kondisi harga sahamnya naik, kemudian turun, dia bisa naik lagi. Walaupun naiknya 7%, ternyata besok sempat ARB 7%, dia masih bisa naik lagi. Nah, ini karena sahamnya didukung oleh volume beli lebih besar dibandingkan volume jual, atau D plus berada di atas D minus. Nah, ini untuk melihat tren sebelum masuk ke indikator yang lain. Ini yang saya gunakan. Oke, ini MPPA. Benar ya? Nah, ini dari sini kita simpulkan bahwa D minus masih berada di atas, artinya orang jual masih lebih besar. ADX berada di atas 20, artinya adalah orang jual ini masih didukung oleh pasar. Artinya pasar masih mendukung saham ini untuk turun. Jadi kalau ADX berada di atas 20 dalam kondisi D minus ada di atas, artinya adalah pasar ini lagi rame, tapi ramenya bukan rame sentimen positif. Ramenya ini rame sentimen negatif. Maksudnya sentimen negatif, ramenya ini adalah rame orang untuk jual saham, bukan rame untuk beli saham. Ini adalah MPPA. Nah, kebetulan ini adalah MPPA 1 tahun yang lalu. Kondisinya juga sama, bedanya beda harga. Kalau ini 258, kalau dulu sempat harga 1550. Kondisinya juga sama. D minus ada di atas, D plus ada di bawah. ADX-nya di atas 20. Kalau harga sahamnya naik turun, selama tidak didukung oleh orang beli atau masih didominasi orang jual, harga sahamnya juga pasti akan turun. Nah, kondisi tren seperti ini biasanya saya hindari untuk trading. Jadi kalau saya trading, biasanya trading di saham-saham yang seperti Pegas. D plus-nya berada di atas. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke yang namanya berita. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman tidak begitu banyak sekali investor-investor yang mungkin tidak begitu banyak melihat yang namanya berita. Contoh seperti ini, ada info BRIS akan tebar dividen. Nah, kebetulan ini berita tanggal 29 Mei atau hari Minggu. Kalau beritanya hari Minggu, maka harusnya dampaknya hari Senin ini, info BRIS. Ini adalah sentimen positif. Seharusnya ini menjadi sentimen positif. Banyak sekali hari ini yang membeli BRIS karena ada informasi akan bagi dividen tunai. Tetapi kalau saya pribadi, jika ada informasi positif seperti ini, yang saya lakukan pertama adalah saya akan cek. Kira-kira dengan adanya informasi positif hari ini, orang jualnya akan berkurang, orang belinya bertambah, atau orang jualnya masih berada di atas orang beli. Kalau sentimen berita dividen dari BRIS yang seharusnya menjadi sentimen positif, ternyata tidak mempengaruhi orang yang jual lebih besar dibandingkan orang beli, maka kalau kondisi seperti ini sebenarnya jangan dibeli dulu. Kita lihat dulu hari besok kira-kira orang mulai banyak beli atau justru malah banyak jual. Nah, kalau semisal dengan adanya berita positif ternyata orang masih banyak jual,
maka sebenarnya tren berita positif ini digunakan untuk menjual saham oleh investor-investor yang lebih besar. Saya ambil contoh lagi TINS. Ini berita 18 Mei. Laba bersih TINS terbang 5.713. Info saham TINS. Kalau saya beritanya 18 Mei, kemudian saya mau beli hari ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini D-nya masih di atas D+. Kalau kita belinya sekarang, ya ini kita harus tunggu dulu. Tunggu sampai kapan? Tunggu harganya turun, atau kita beli pada saat harganya koreksi, dan menunggu ada volume beli pada D+, atau D+ berada di atas D-. Seperti ini. Kalau kondisinya D+ berada di atas D- dengan didukung sama ADX, maka harga sahamnya akan naik. Walaupun ada turun, dia masih bisa naik lagi. Sahamnya ARB besok masih bisa naik lagi. Nah, ini karena masih didukung oleh volume orang beli. Tetapi kalau kondisinya dia didukung oleh volume orang jual, trennya cenderung akan turun. Walaupun ada berita positif, trennya masih cenderung turun. Ada lagi prospek menarik rekomendasi EMTK. Ini juga sama, Kamis 19 Mei. Dari pembahasan bahwa EMTK layak untuk dibeli atau dikoleksi. Tanggal 19 Mei memang harga sahamnya naik. Tetapi kembali lagi, kondisi harga saham naik ini didukung oleh volume jual lebih besar atau volume beli yang lebih besar. Kalau masih didukung oleh D- yang lebih besar, ini artinya kenaikan sahamnya masih kenaikan untuk sementara aja. Kenaikan sahamnya kenaikan untuk sementara. Jadi kalau semisal kita beli ikut info, sudah untung, ya kita harus jual. Kalau kita simpen, karena volume jualnya masih lebih besar, ya sahamnya masih turun lagi. Nah, ini adalah kondisi di saham EMTK. Orang jual masih lebih besar dibandingkan orang beli. Yang terakhir ini hari ini. Dari rugi Smartfren raih laba 25,9 miliar di kuartal 1 2022. Senin 30 Mei. Ada berita seperti ini, langsung saya lihat trennya. Beritanya didukung oleh pasar atau tidak? Ternyata hari ini D+ bertemu dengan D-. Artinya apa? Artinya ada yang namanya perubahan tren. Seperti ini. Ini D+ bertemu dengan D-, maka besok ada yang namanya perubahan tren. Kalau D+ berada di atas, D- ada di bawah, kemudian bertemu, maka trennya akan berubah menjadi yang tadinya tren lagi naik, berubah menjadi tren sedang turun. Nah, ini sebaliknya. Trennya yang sebelumnya turun, karena mulai ada volume beli yang sama dengan volume jual, ini kita bisa lihat tren pasar berikutnya. Atau biasanya kalau kondisi tren seperti ini adalah tren-tren di mana analisa teknikal berspekulasi untuk trading beli. Karena kalau semisal saham trend mulai diakumulasi atau volume beli mulai naik, maka harga sahamnya bisa lebih tinggi dibandingkan harga saat ini. Kenapa? Karena didukung oleh volume beli lebih besar daripada volume jual. Nah, ini hari ini berita trend menjadi sentimen positif di pasar saham. Nah, ini kita bisa melihat bahwa volume beli mulai ada kenaikan, volume jual mulai ada penurunan dan mulai bertemu. Kalau sampai dia berpotongan dan D+ mulai berada di atas, D-
berada di bawah, maka harga sahamnya cenderung masih berpotensi naik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi tadi itu penggunaan directional movement index untuk melihat tren sebelum masuk ke indikator. Nah, semisal kalau tidak ada pertanyaan, saya coba sharing screen lagi ya. Oke. Ini bukan moving average ya. Ini adalah stochastic oscillator maksudnya. Ini bukan moving average. Saya lupa edit nih. Jadi DMI digabungkan dengan stochastic oscillator dengan time frame 733. Sinyal B jika ada golden cross, sinyal sell jika ada dead cross. Nah, di sini saya nggak akan kasih materi, saya akan coba langsung ke aplikasinya aja. Kelihatan jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini saya ambil contoh IHSG. Kalau saya sudah menggunakan ini, saya nggak pakai candle dulu. Saya akan lihat trennya. Nah, ini adalah stokastik. Ini DMI. Semisal saya nggak kombinasi stokastik dulu. Saya pakai DMI dulu. Secara tren, kalau saya perbesar di sini, D plus sudah berpotongan dengan D minus. Artinya kondisi IHSG saat ini walaupun kondisinya sedang merah, tetapi volume beli mulai lebih besar daripada volume jual. Besok kemungkinan indikasi atau hari ini penutupan indikasi bisa naik atau bisa hijau. Makanya banyak analisa atau banyak analis yang mengatakan IHSG di bulan ini ada potensi untuk naik karena memang didukung oleh volume beli yang mulai lebih besar daripada volume jual. Nah, misal saya ambil contoh saham-saham yang direkomendasi hari ini. Kita lihat saham yang direkomendasi hari ini tuh ada Wika. Ada Wika. Nah, saham Wika harga 955. Saham Wika harga 955, D plus atau orang beli berada di atas orang jual. Artinya saham ini ada potensi untuk naik. Kalau semisal saya lihat historinya saham Wika, ini harganya cukup murah. Karena saham Wika turun dari harga 1.400-an. Sekarang harganya 955. Dan mulai ada volume beli lebih besar dibandingkan volume jual. Nah, kemudian yang dimaksud dengan dikombinasi dengan stokastik bagaimana? Nah, kalau saya sudah ketemu tren seperti ini, saya akan kombinasi dengan yang namanya indikator. Saya klik di sini indikator, saya cari stokastik. Nah, di sini ada stokastik di sini. Saya klik stokastik, maka akan muncul stokastik di sini. Di sini saya setting. Tadi di materi rentan harganya adalah 7 hari, 3 hari, dan
3 hari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita masukkan di sini. Jangka panjangnya kita masukkan 7 hari. Smooth-nya kita masukkan 3 hari. Smooth day-nya kita masukkan 3 hari. Kalau sudah kita oke. Kondisi seperti ini, kalau saya mau trading jangka pendek, saya biasa menggunakan stokastik 733. Di mana kalau ada golden cross, beli, pada saat ada dead cross, saya jual. Nah, kalau kondisi seperti ini saham Wika, ini tinggal nunggu sahamnya ada golden cross. Tunggu sahamnya sedang turun, ada golden cross, selama ada volume beli di atas, ini waktunya beli. Contoh lagi, nah ini saham BABP. Kondisinya juga sama, sedang mulai ada orang beli dibandingkan orang beli lebih besar dibandingkan orang jual, dan harganya masih belum kemana-mana. Nah ini sebenarnya tinggal menunggu apakah sekarang boleh masuk. Kalau berpotongannya berada di tengah-tengah ini, di atas 50, ini cenderung yang namanya spekulasi. Saya kalau beli menunggu trennya seperti ini. Ini walaupun ada orang beli mulai sudah naik, kalau nunggu ada golden cross di bawah 50 kayak gini atau golden cross seperti ini kita bisa masuk. Kalau didukung oleh orang volume beli lebih besar. Ini kalau harian. Nah, biasanya saya ambil menjadi 15 menit di sini. Untuk trading jangka pendek. Yang penting saya sudah tahu, oh ini trennya daily-nya orang beli sudah mulai masuk. Saya ganti dengan 15 menit. Nah, dengan 15 menit ini baru kelihatan. Di sini waktunya beli. Nah, di sini itu misal harga jam 9.15, 27 Mei. Yang tanggal 29. Oh, tanggal 30. Kita cari tanggal 30. Nah, ternyata tanggal 30 ada golden cross di sini, jam 9.15. Nah, ini waktunya beli. Di sini ada dead cross. Ini waktunya jual. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, misal saya terlambat beli di sini, 143. Kemudian saya nggak jual di harga tertinggi, tapi saya jualnya di harga terendahnya aja. Mungkin telat jual misal. Nah, dengan tren seperti ini, saya beli di sini, telat beli, lalu saya juga telat jual, itu kalau dari trading dapatnya sekitar 5,12%. Dengan metode kita lihat tren dulu, kita beli saham yang sedang diakumulasi. Jadi bukan membeli saham dalam kondisi D-nya ada di atas. Karena kalau kita beli saham dengan kondisi D- ada di atas, seperti ini. Oke, kita ambil beris ya. Nah, kalau dalam kondisi D-nya masih ada di atas, misal tanggal 30. Oke, di sini ada golden cross pada saat jam 9.30. Tetapi ada dead cross jam 10.15.
semisal kita beli di sini, kita jualnya di sini. Jadinya rugi 0,72%. Sama-sama beli di Golden Cross, jual di Dead Cross, tapi hasilnya bisa rugi. Kenapa bisa rugi? Karena kondisi pasarnya masih didukung orang jual dan bukan didukung orang beli. Nah, ini sebenarnya cara untuk melihat tren pasar di suatu saham. Ini sebagai contoh dikombinasi dengan menggunakan stokastik. Nanti kalau teman-teman punya indikator lain, coba dikombinasikan aja dengan DMI. Hasilnya seperti apa. Nah, mungkin dari saya itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau bertanya? Oke, ini ada yang tanya, selamat ya. Bagaimana menentukan area jual dan area beli agar tidak telat? Sebenarnya gini, untuk menentukan area beli atau area jual, supaya tidak telat, saya biasanya pakainya yaitu 15 menit. Karena kalau kita pakai daily, pasti telat. Karena kalau daily pun itu mereka konfirmasi harus menunggu penutupan pasar. Tapi walaupun telat, kalau kita tidak bisa pantau, kita pakai daily, walaupun telat pun nggak masalah. Selama ada volume beli, masih bisa dikatakan ada tren naik. Artinya kita beli sahamnya masih ada selisih keuntungan. Nah, tapi kalau ada yang tanya, kira-kira menentukan jual supaya nggak telat menentukan area jual, ini agak susah. Saya biasanya kalau di saham itu gini, saya kalau mau jual saham, itu saya tentukan menjadi dua bagian. Saya ambil contoh gini. Ambil contoh aja ya. Saham yang tadi itu misal Wika. Atau paling gampang ini aja lah, BABP yang tadi. BABP. Saya sudah tahu nih trennya volume beli sudah mulai ada kenaikan. Saya masuk di 15 menit. Nah, di 15 menit ini, misal saya beli. Di sini saya beli 10 lot misalnya. Empat tiga. Saya beli harga 10 lot, harga 143. Kemudian sahamnya naik. Di sini kan ada dead cross. Pada saat ada dead cross, saya biasanya nggak langsung jual semua lot. Saya biasanya akan sebut namanya safety target. 50%. Artinya kalau saya punya 10 lot, saya jual dulu 5 lot. Kalau kondisi harga sahamnya naik, jualnya di harga 150. Dari sini ke sini setidaknya saya sudah punya keuntungan pasti. Nah, yang 50% jual di mana? Kita bisa ikut pasar 15 menit atau kita bisa ikut pasar daily. Karena gini, kalau di saham kita bilang harus tepat jual di harga itu agak susah. Kita harus tepat beli di harga Golden Cross, itu juga susah. Karena pasti ada yang namanya selisih beli dan selisih jual. Oke.
Oke, Mas Slamet sudah. Jadi sebenarnya jangan khawatir, bukan masalah kehilangan momen. Yang khawatir itu jangan sampai kehilangan uang. Itu aja sih. Yang penting gini, yang penting kita tahu trennya, volume belinya masih bagus, kita telat beli pun nggak masalah. Telat beli nggak masalah, tapi telatnya jangan sampai berhari-hari atau berminggu-minggu. Maksudnya telatnya mungkin 2-3% atau 1-2% dari harga golden cross-nya volume beli atau stokastik tidak masalah. Karena memang saham kalau kita pakai analisa teknikal yang saya gunakan atau analisa teknikal yang teman-teman gunakan, kadang sinyal belinya pun juga berbeda-beda. Makanya supaya sinyal beli ini bisa jadi sinyal beli yang konfirmasinya, akurasinya cukup baik, kita harus tahu dulu kira-kira saham ini ada volume beli atau volume jual. Itu yang paling penting. Karena analisa teknikal atau pergerakan harga saham ini dibentuk dari banyaknya orang beli atau banyaknya orang jual. Lalu di sini ada Humaydi. Berapa indikator yang baik untuk screening saham? Saya cuma pakai DMI aja untuk screening saham. Jadi saya cuma pakai indikator DMI ini untuk screening saham. Jadi screening saham itu maksudnya ini saya akan melihat saham-saham yang berpotensi naik atau sedang berpotensi turun dulu. Saya harus tahu dulu ini saham ini masih didominasi orang beli atau sudah didominasi orang jual. Nah, cara screeningnya saya pakai DMI. Ya, screeningnya pertama ya seperti tadi. Saya lihat info pasar dulu, seperti BRIS mau bagi dividen, trend labanya naik, tins labanya melejit. Nah, itu saya akan lihat dulu DMI-nya. Kira-kira dengan kondisi informasi seperti ini, laporan keuangan seperti ini, volume belinya meningkat atau tidak. Itu cara screening saya yang pertama. Kalau sudah ketemu meningkat, baru saya pakai yang namanya indikator untuk membuat trading plan seperti stokastik, MACD, MA, dan sebagainya. Jadi kalau mau screening nggak perlu banyak-banyak indikator. Kalau kita sudah paham indikator MACD dengan melakukan screening menggunakan indikator MACD, pakai MACD harusnya sudah cukup. Kalau mau coba pakai DMI yang tadi saya ajarkan, mungkin harusnya hasilnya lebih baik. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum Pak Andre. Ya. Saya bertanya. Iya. Mohon izin, saya Beliana dari Unhas. Iya, Bu. Ketemu lagi Pak Andre. Iya. Enggak bosen-bosen saya ngikutin Pak Andre, soalnya ada yang baru terus. Nah, terkait tadi indikator, sepertinya juga udah diawali pertanyaan dari teman-teman tadi Mas Humaydi dan juga Mas Slamet. Nah, ini ada tambahan lagi indikator Pak Andre, karena dulu awal sampai saat ini pun saya masih nyaman dengan MACD gitu Pak Andre. Terus ini karena memang kalau udah nyaman, keluar zona nyaman ini perlu belajar lagi, tapi masih ingin belajar lagi. Nah, kalau dari mungkin Pak Andre melihat, meskipun saya udah berapa tahun ini ikut investasi, tapi saya masih mengklaim diri saya pemula. Aduh, gimana ya Pak Andre gitu ya. Nah, sebaiknya Pak Andre untuk yang di sini MACD sama DMI pastinya punya kelebihan masing-masing. Nah, untuk yang sudah terbiasa seperti saya MACD, apakah sebaiknya juga nambahin atau pindah ke DMI atau ditambah aja indikator untuk analisisnya? Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak,
Ini sebenarnya udah Pak Andri kasih tahu juga. Nanti kalau misalnya beli di pucuk, ini nggak tahu deh, kebiasaan deh Pak Andri. Kadang telat momen seperti itu. Kalau udah beli di pucuk, terus kemudian ingin cut loss, seingat saya dulu batasi 2% gitu untuk kerugiannya. Nah ini kadang telat gitu Pak. Nah untuk yang seperti ini, yang sudah telat seperti ini, kita langsung merubah misalnya saya awalnya trader, ya udah saya sekarang jadi investor aja, saya tunggu sampai naik, atau kita moving average aja seperti itu Pak. Udah, pertanyaannya dua itu. Yang pertama indikator tadi, yang kedua kalau udah kelewatan 2%, kita tunggu menjadi investor saja atau kita moving average gitu. Terima kasih Pak. Baik Bu, saya jelaskan Bu. Baik, sekarang gini, ini menarik sih. Jadi MACD jangan dihilangkan, Bu. Jadi indikator MACD yang sudah dipelajari itu jangan dihilangkan. Tapi mungkin bisa ditambahkan dengan DMI. Nah, ini saya ambil contoh. Ini saya coba hilangkan stokastik misalnya. Karena saya sudah pakai MACD, maka saya masukkan indikator MACD yang sudah saya punya. Seperti ini. Ini kan MACD. Nah, ini kalau kondisinya MACD seperti ini, kita simpulkan sama-sama aja ya. Kita coba simpulkan sama-sama. Ini untuk saham BABP, untuk periode harian. Di mana BABP hari ini sudah mulai didukung oleh volume beli. Didukung oleh volume beli. Kemudian MACD juga dalam area golden cross. Nah ini kalau dikombinasi harusnya golden cross-nya MACD ini akurasinya cukup tinggi. Karena didukung sama volume orang beli juga. Seperti ini. Ini tinggal MACD-nya pakai periode berapa dulu. Kalau DMI ini kan 14, ini MACD-nya 12, 26, 9 standar. Jadi kalau secara MACD standar, golden cross-nya didukung oleh volume orang beli. Ini kalau pakai MACD, Bu. Kita lihat saham yang lain. Misal ada request saham apa, Bu? Apa ya Pak? Tadi aja yang Bris katanya mau bagi dividen, itu kan kayaknya sedang jadi incaran Pak. Itu aja. Nah, Bris. Atau mungkin Goto juga Pak. Boleh. Itu dua. Nah, ini kita bahas nih. Ini kan golden cross, Bu, MACD. Tetapi kok sahamnya turun, bukannya harusnya kan naik. Kita kembali ke sini. DMI ini hari ini masih didukung oleh orang jual lebih besar dibandingkan orang beli. Artinya kalau ini golden cross, tunggu dulu. Jangan buru-buru beli dulu. Ini golden cross udah ada sinyal kita boleh pantau untuk beli. Tetapi kita nunggu apa? Nunggu orang beli masuk. Nah, kalau orang beli sudah masuk, maka harga sahamnya pun juga akan naik. Nanti kita ambil contoh gini lagi. Jadi kombinasi juga boleh. Nah, ambil contoh kayak gini. Ini history Bris. Pada saat MACD sudah berpotongan, tetapi masih didominasi orang jual. Artinya, dalam kondisi seperti ini biasanya orang habis beli, ditunggu lama, ternyata sudah dijual, harganya tambah naik lagi. Nah ini kejadiannya biasanya kebanyakan di sini. Karena pada saat golden cross, orang jual masih lebih besar. Tetapi pada saat sudah mulai orang beli, mulai ada kenaikan di atas orang jual, artinya golden cross ini sudah mulai terkonfirmasi. Nah, kalau saya buat teman-teman yang pakai MACD, saya selalu sarankan seperti ini, Bu. Misal punya uang 1 juta, Bu. Kalau mereka gunakan MACD, MACD-nya golden cross dalam kondisi seperti ini, misal di sini ada info, ini boleh beli. Tetapi belinya kita bagi. Misal beli 20% dari modal.
Misal punyanya 1 juta, kita belikan 200.000 dulu pada Golden Cross. Nanti pada saat sudah benar-benar volume belinya sudah memang ada volume beli, ada volume D plusnya ada di atas D minus, kita baru boleh masuk misal pakai 50% sisanya seperti itu boleh. Nah, biasanya saya selalu sisakan 20-30% ini untuk melakukan average apabila perusahaannya memang bagus secara fundamental. Artinya terkadang seperti ini, terkadang saya beli ternyata sahamnya turun, tetapi masih didukung oleh volume beli. Nah, sisa dana itu saya gunakan untuk membeli atau meng-average down saham-saham yang sudah saya beli. Jadi kalau pakai MACD biasanya saya bagi, Bu. Ada Golden Cross, nggak semua dana saya masukkan dulu, saya beli cicil dulu 20%. Nanti kalau sudah benar-benar volume beli sudah ada di atas, baru saya masuk di harga saat itu. Misal berpotongannya di harga sekian. Ini kalau saya lihat ini harga 1585. Sorry, 1585. Golden Cross di sini 1505. Nah, ada selisih harga Rp80. Kan sayang, misalnya gitu kan sayang kalau semisal kita dapatnya pada Golden Cross ini untungnya sudah banyak. Kenapa kita masuk nyicil? Seandainya ternyata tidak ada volume beli masuk, ini resiko kita lebih kecil. Ini kita telat masuk, tetapi kita masih bisa dapat untung. Jadi 20% masuk, sisanya kita masuk di sini, ini kita masih dapat untung. Setidaknya untungnya walaupun tidak dapat untung dari harga 1505, tetapi setidaknya kita sudah tahu sahamnya ini masih berpotensi untuk naik. Jadi kita masih bisa dapat untung. Itu tujuan kenapa biasanya kalau pakai MACD saya cicil. Sama halnya ini BRIS. Ini berpotongan, boleh masuk. Boleh masuk. Masuk aja dulu 20% dana. Kenapa? Karena masih didominasi orang jual lebih besar. Nanti kalau sudah mulai didominasi orang beli lebih besar, mau masuk 50% atau sisa dananya silahkan. Karena resikonya akan lebih kecil kalau orang beli sudah masuk di saham BRIS. Lagi Goto. Nah, ini Goto nggak bisa dianalisa. Pakai MACD belum bisa, tetapi pakai DMI sudah bisa. Orang beli masuk di sini. Kenapa saham Goto bisa naik? Kenapa pada saat IPO saham Goto turun? Ini sebenarnya bisa kelihatan. Pada saat saham Goto turun didominasi orang jual. Nah, sekarang saham Goto bisa naik karena didominasi orang beli. Sempat naik turun, tapi bisa naik lagi. Hari ini turun, besok bisa naik lagi. Cuman kondisi seperti ini kita nggak bisa analisa pakai daily, karena baru IPO sahamnya. Nah, gimana kalau kita pakai 15 menit? Nah, ini bisa. Kalau pakai MACD, tadi kan kita sudah tahu bahwa saham Goto ini didominasi orang beli. Kita kalau belinya, kita beli pada saat Golden Cross, jual pada saat Dead Cross, ini bisa untung. Karena sahamnya didominasi sama orang beli. Nah, sekarang di menit sekarang saat ini 14.30 itu Golden Cross di harga 314. Nah, ini kalau secara MACD ini boleh beli. Kenapa boleh beli? Karena Golden Cross-nya harusnya didukung oleh volume beli yang lebih besar dibandingkan volume jual. Sampai sini ada gambaran nggak, Bu? Iya, Pak. Ada gambaran ya? Ada. Ya, itu maksudnya, Bu. Jadi itu kalau kombinasi DMI sama MACD. Jadi keputusan eksekusi tetap ikut MACD, DMI ini hanya untuk tambahan aja, untuk melihat tren. Oke, siap Pak. Terima Ya. kasih. G. Satu lagi Pak tadi yang moving average sama cut loss CL tadi. Oh iya. Jadi ini secara lisan aja, Bu ya. Jadi kalau semisal
Jadi gini, saya selalu bagi jadi 3 kategori. Jadi saham blue chip, saham second liner, sama saham gorengan. Kalau saya belinya saham seperti BABP kayak gini, ini kan masih bisa dikatakan masuk saham saham yang bisa dikatakan gorengan juga, BABP ini, Bank MNC Internasional. Nah, kalau saya belinya di kondisi saham-saham seperti ini, maka saya akan batasi resiko stop loss-nya itu kisaran 2-3% itu maksimal. Kalau misal saya belinya saham BRIS ini bisa dikatakan saham hanya market cap yang besar, tapi bukan saham blue chip ini. Ini bisa dikatakan belum blue chip, karena hanya dikatakan market kapitalnya aja yang besar. Kenapa belum dikatakan blue chip? Karena belum ada histori saham ini untung. Nah, kalau kondisinya seperti ini, saya ambil batasi resikonya juga 2-3%. Kalau saya beli di saham BRIS. Begitu juga saham FRAM. Tadi beritanya tahun ini dia baru untung. Atau sejak 3 tahun berturut-turut rugi dan tahun ini baru untung. Nah, ini saham-saham ini hanya market kapital besar, bukan saham blue chip. Nah, saham-saham ini saya batasi resiko juga 2-3%. Tetapi beda cerita kalau semisal saya belinya saham Wika. Wika ini secara 3 tahun berturut-turut ini masuk sebagai perusahaan konstruksi yang keuntungannya paling bagus di antara konstruksi yang lain seperti PTPP, WSKT. Jadi Wika selalu menempati posisi nomor 1 laporan fundamental yang terbaik. Nah, kalau saya masuk di saham-saham Wika seperti ini, resiko stop loss saya lebih besar, bisa sampai maksimal 5%. Itu maksimal 5% itu sudah cukup maksimal. Artinya kalau semisal sahamnya turun 5%, saya akan lakukan yang namanya stop loss. Nah, stop loss pun saya juga bisa setting. Nah, cara settingnya seperti ini. Ini nggak bisa ini ya. Nah, ini cara settingnya. Ini ketutupan ini ya. Jadi di aplikasi smartphone atau di PC atau di laptop itu ada namanya setting market info. Kemudian ini saya pindah nggak bisa. Ada market info, ada akun. Nah, di akun itu kalau kita klik activate order, kita klik activate order, kemudian ke automate order. Saya print screen dulu aja. Kalau saya pilih activate order, terus automate order, kemudian ada stop loss di situ, nanti kita akan muncul tampilan seperti ini yang di PC. Kalau yang di laptop kita tinggal klik aja, yang di smartphone kita tinggal klik aja menu portofolio, ada stop loss. Nah, fungsi dari stop loss ini yang biasanya untuk
aplikasi saya untuk membatasi kerugian. Ini adalah tampilan fitur stop loss. Saya tinggal tambahkan new order di sini. Semisal saya sudah beli saham BRIS. Saya ketik saham BRIS. Kemudian ada trigger press. Kalau di laptop dia langsung berubah jadi 1310. Jadi langsung muncul support ketiganya saham BRIS secara otomatis. Nah, ini kita bisa edit-edit. Harga sekarang 1440. Misal 3%-nya dari 1440 itu adalah di kisaran 1390 misalnya. Ini saya masuk trigger price 1390. Artinya apa? Artinya stop loss order ini atau sistem melakukan jual pada saat harganya 1390. Sell price-nya last price atau harganya di harga last 1390. Jumlah lot misal saya punya 10, saya masukin 10 di sini. Kalau sudah seperti ini, expired date-nya 29 bulan 6, saya save. Saya oke. Maka kalau sudah saya oke, sudah saya save, itu akan masuk di status ini. Saham BRIS 1390 sebanyak 10 lot. Ini jadi 1390. Saham BRIS 1310 di harga last price sebanyak 10 lot. Jadi kalau sahamnya turun sampai 1310 ini akan terjual otomatis. Dan ini bisa saya rubah. Misal 1390. Oke. Maka nanti saham BRIS pada saat turun di 1390 dia akan kejual otomatis. Nah, ini biasanya saya menggunakan ini, Bu, untuk membatasi resiko. Jadi saya nggak perlu, misal saya takut kelewat untuk jual, saya biasanya pakai stop loss. Apalagi stop loss ini saya pakai di saham-saham yang fluktuatifnya tinggi. Kalau saya pakainya di saham-saham seperti ICBP, BCA, saya biasanya jarang pakai stop loss. Tetapi kalau saya belinya saham kayak BABP, MPPA, atau saham yang fluktuatifnya tinggi, saya pakai stop loss ini, fitur ini. Gitu, Bu. Siap, terima kasih banyak Pak Andri. Ya. Ya, ada lagi. Oke, di sini ada Faisa ya. Dalam studi analisa teknikal seringkali volume itu harus diperhatikan. Nah, jadi berapa pentingkah volume perdagangan dan juga manfaat volume dalam analisa teknikal? Jadi sebenarnya gini, pakar analis ataupun seorang analisa teknikal itu percaya bahwa grafik ini akan bergerak naik dan turun apabila ada yang namanya orang beli yang masuk ke pasar modal, maka saham itu bisa dikatakan naik. Kemudian pasar saham juga turun apabila banyak orang yang jual sahamnya, volumenya lebih banyak dibandingkan orang yang mau beli. Makanya volume ini menjadi lebih penting atau sekarang berkembang menjadi yang namanya bandarmologi. Nah, kalau analisa bandarmologi itu menggunakan namanya analisa volume. Sekarang analisa volume berkembang menjadi yang namanya bandarmologi. Kalau dulu volume itu memang sangat penting untuk melihat kira-kira pasar ini sekarang didominasi orang beli atau orang jual. Dan itu nantinya akan menentukan trading plan untuk besok. Kalau masih didominasi orang beli, maka investor cenderung untuk menyimpan sahamnya atau tidak dijual dulu. Tetapi kalau dalam kondisi naik, ternyata volume jual lebih besar. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sahamnya harus dijual dulu. Karena ada indikasi
harga sahamnya mau turun. Jadi kegunaan volume di analisa teknikal memang cukup penting sekali. Apalagi modelnya adalah investor-investor yang jangka pendek atau scalper. Mereka akan gunakan volume sebagai barometer juga. Seperti itu. Di sini tanya, wah, rekomendasi saham yang akan naik apa, Pak? Oke. Kalau mau tahu rekomendasi saham yang akan naik, saya biasanya akan masuk ke fundamental dulu. Nah, ini coba ya. Ini saya buka karena kebetulan kemarin sudah saya ulas saham-saham yang berpotensi naik secara fundamental. Nah, itu nanti tinggal kita kembangkan dengan menggunakan DMI sebagai pelengkapnya. Ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke. Nah, ini sedikit aja. Saham-saham yang berpotensi naik di tahun 2022 itu ada BTPS. Yang pertama BTPS. Nah, ini kalau di materi fundamental saya jelaskan alasannya. Di sini ada EPS 2022 sudah keluar. Dan ini kita bisa menjadi acuan. EPS tahun 2022 ada kenaikan dibandingkan tahun 2021. Ini angka 213 masih estimasi. Ini bisa lebih tinggi, bisa turun. Nah, ini kalau semisal EPS di sini ada kenaikan, artinya ada peningkatan kinerja perusahaan. Yang pertama yang bisa kita pantau di bulan ini adalah BTPS yang berpotensi naik secara fundamental. Antam. Antam ini kondisi labanya kenaikannya cukup signifikan. Jadi kita tinggal lihat DMI-nya masih ada potensi naik atau tidak. Lalu kalau Erafone ini sekarang kita hindari dulu karena labanya menurun hampir 80%-an, 90%. Walaupun perusahaannya bagus. Ini waktu harga masih 605. Sekarang harganya sudah turun di 500-an. Kalau ketemu kondisi seperti ini jangan dibeli. Walaupun harganya fluktuatifnya tinggi, DMI-nya masih berpotensi ada orang beli, ini jangan dibeli dulu. Karena kalau EPS-nya seperti ini, kosong seperti ini artinya tidak jelas perusahaannya akan kemana, kinerjanya tidak jelas. Di mana pada saat itu harganya 106. Sekarang kalau nggak salah harganya sudah Rp50. Nah, saham-saham lain yang bisa dicermati dan masih ada potensi naik di bulan ini sampai akhir tahun itu ada Adaro, ada Inco. Adaro dan Inco kinerjanya diprediksi ada kenaikan 2 kali lipat. Adaro juga harganya lagi turun. Tinggal kita cari momentum DMI-nya
atau volume beli orang mulai masuk untuk Adaro. Kalau sekarang kalau saya lihat orang jual lebih besar. Ada SMDR, ada Bukalapak, ini Bukalapak juga mulai membukukan keuntungan. Ada Tins, ada Temas, ada EMTK, kemudian ada BRIS. BRIS secara fundamental bagus. Tahun 2022 harusnya ada kenaikan dibandingkan harga saat ini. EMTK juga. Nah, ini adalah rekomendasi saham hari Rabu kemarin. Hari Rabu, tanggal 29 kalau nggak salah. Sorry. Hari Rabu tanggal 25 Mei. Jadi masih baru ini. Jadi ini kalau teman-teman ada yang tanya kira-kira saham apa yang direkomendasi untuk naik, ya saham-saham yang pertama pasti fundamentalnya dulu, baru nanti saya beralih ke yang namanya DMI. Jadi saya ulangi, yang ada potensi naik itu ada BTPS, ada Antam, ada RO, Inco, SMDR, ada Buka, ada Tins, ada Temas, EMTK, ada BRIS. Oke. Alfa, ini Mas Alfa apa Mbak Alfa ya? Mas, Pak. Oh iya, Mas Alfa. Sudah ya Mas Alfa. Jadi, Ya, Pak, sudah. oke, ini ada M-Fatah. Bagaimana cara sederhana melihat peluang saham yang akan naik? Nah, sebenarnya cara sederhana udah kita bahas. Cara sederhana, karena gini, cara sederhana saya dan cara sederhana teman-teman mungkin beda. Kalau cara sederhananya saya yaitu tadi, saya pakai DMI. Jadi saya lihat berita dulu, saya lihat DMI-nya. Jadi saya tetap harus cari berita dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman atau Bapak Ibu juga pernah saya ditanya seperti ini, cara gampangnya melihat men-screening saham atau melihat peluang saham naik itu gimana? Cara saya dan cara teman-teman yang masuk di pasar modal kadang-kadang beda. Nah, saya di sini mengatakan bahwa cara saat ini menggunakan DMI itu adalah cara yang paling simpel dalam melihat peluang saham. Tapi ada beberapa orang melihat cara ini cara paling susah juga untuk melihat kondisi harga saham. Jadi sebenarnya cara sederhana atau melihat peluang di saham itu di karakter masing-masing juga. Jadi kalau semisal Mas Fatah lebih condongnya ke analisa fundamental atau condongnya ke analisa teknikal. Kalau ke analisa fundamental mungkin bisa pakai cara saya dengan cara screening EPS-nya dulu. Itu yang pertama. Tapi kalau semisal M-Fatah ini mau menganalisa pakai analisa teknikal, cara sederhana melihat peluang saham ya pakai DMI. Nah, kalau dari saya seperti itu. Kalau situasinya seperti apa dan waktunya tepat membeli saham, itu agak susah ya. Saya kalau melihat waktunya seperti apa pada saat saham-saham ini memberitakan suatu informasi yang penting. Contoh kayak tadi, friend labanya naik, saya langsung lihat di DMI. BRIS akan bagi dividen, saya akan lihat DMI-nya. Kalau lagi nggak bagus ya, saya belum masuk seperti itu. Oke, sudah. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kepada Pak Andre, bisa langsung di chat room.
atau mengaktifkan audio. Mungkin sudah selesai Pak untuk tanya jawabnya tadi. Baik Pak, untuk mungkin pertanyaannya sudah selesai dan waktunya juga sudah habis. Mungkin Pak Andre ada yang ingin disampaikan untuk penutupan materi hari ini. Oke. Ya mungkin dari saya ini ya, bentar ya. Ya kalau mungkin dari saya adalah bagi teman-teman yang mau menggunakan analisa teknikal, di analisa teknikal itu pasti ada banyak yang namanya false signal atau signal yang salah. Jadi untuk dari saya, penutup dari saya adalah sebelum membeli saham atau kita ingin transaksi saham menggunakan analisa teknikal, sebaiknya kita tahu dulu apakah saham yang kita beli ini didominasi oleh orang beli. Jangan sampai kita beli saham ternyata didominasi orang jual. Karena resikonya atau penurunan harga sahamnya biasanya akan lebih besar dibandingkan kenaikannya kalau kita membeli saham yang volume jualnya masih cukup tinggi. Jadi mungkin dari saya semoga materi ini mengenai indikator DMI bisa bermanfaat bagi teman-teman, setidaknya bisa meminimalkan yang namanya resiko dalam melakukan trading saham. Mungkin dari saya itu Mbak Asana. Terima kasih untuk pesannya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Andre atas pengetahuan yang diberikan. Semoga menjadikan kita lebih optimis lagi dalam berinvestasi di pasar modal. Baiklah, mohon izin untuk memberikan sertifikat kepada narasumber kita dan dimohon kepada Pak Andre bisa mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Dimohon bantuannya, operator, untuk menampilkan sertifikatnya. Untuk yang bertugas, bisa menampilkan sertifikatnya.
Baik, saya akan pandu untuk sesi pemberian sertifikat kepada Pak Andre. Untuk yang bertugas, mohon bantuannya untuk bisa di screenshot. Baik, terima kasih kepada yang bertugas. Dan terima kasih juga kepada Pak Andre yang telah berkenan untuk mengisi narasumber pada hari ini. Baiklah, tak terasa sudah di penghujung acara, yakni penutup. Rasanya tidak afdol kalau kita tidak mengabadikan acara hari ini, maka untuk para peserta dan juga narasumber diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera karena kita akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya akan memandu untuk sesi dokumentasi. Saya hitung dari hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih atas hadirin yang berbahagia. Kami informasikan bahwasannya lomba dari IDXI Jawa Timur untuk pendaftarannya masih diperpanjang hingga 30 Juni dengan total hadiah lebih dari 50 juta rupiah dan dibuka untuk seluruh investor se-Jawa Timur. Nah, bagi teman-teman yang berminat mengikuti kompetisi bisa pantau sosial media kami di Instagram @gibayfe.unhasi atau bisa chat admin kami. Baiklah, hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara hari ini. Saya selaku pembawa acara, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Diinfokan kembali untuk teman-teman semua, diinformasikan bahwa lomba dari IDX Jawa Timur untuk pendaftarannya diperpanjang hingga 30 Juni dan total hadiahnya lebih dari 50 juta rupiah dan dibuka untuk seluruh investor se-Jawa Timur. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi tersebut bisa pantau sosial media kami di Instagram @gibayfe.unhasi atau bisa chat di admin kami. Baiklah, sekian dari saya. Salam generasi milenial cinta investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin Dev ya. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama.
Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari merupakan suatu wadah sarana dalam memperkenalkan dunia pasar modal, khususnya kepada masyarakat luas. Bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan Pintraco Sekuritas, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari diresmikan pada tanggal 19 Februari 2020 dan merupakan galeri ke-486 di Indonesia, ke-61 di Jawa Timur, dan ketiga di Jombang. Berlokasi di kampus Gedung B, lantai 2 Universitas Hasyim Asy'ari, memiliki tujuan dalam memberikan sarana informasi dan edukasi seputar pasar modal, serta memberikan akses layanan maupun upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran berinvestasi di pasar modal. Sejak peresmian dilaksanakan, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari telah banyak melaksanakan event-event dan program edukasi bagi para mahasiswa, masyarakat umum, hingga investor, seperti seminar nasional, seminar analisis teknikal, bincang santai di live Instagram, seminar online edukasi dasar pasar modal, dan sebagainya. Tidak hanya aktif dalam mengedukasi, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari juga aktif mendelegasikan anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam event-event perlombaan seputar pasar modal. Melalui dukungan dari segala pihak, bersama-sama Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari mewujudkan mimpi untuk menjadi yang terbaik dan terdepan. Ini Alvin. Hai. Kalau ini Walfa. Mereka berdua sama-sama mahasiswa dan mahasiswi semester akhir. Mereka juga sama-sama punya mimpi buat liburan ke pantai setelah lulus di wisuda. Mereka juga sama-sama rajin dalam menabung loh. Bedanya, kalau si Walfa menabungnya di bank. Sedangkan kalau Alvin rajin menabung di saham. Oh iya, kalian tahu nggak apa itu saham? Saham itu merupakan